Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaldi dari PTKF 2015. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar animasi. Pengertian animasi. Animation adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan sehingga seolah menjadi hidup. Animasi merujuk pada teknik di mana setiap frame yang dibuat secara terpisah, ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar sesuai dengan teori yang disebut dengan parasis of vision, pola penglihatan manusia yang teratur pada tegangan waktu tertentu. Prinsip-prinsip animasi. Prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh seorang animator untuk mengetahui, memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik. Dua orang animator profesional, Thomas and Johnston, memberikan 12 prinsip animasi yang diadopsi dari animasi production Walt Disney. Dua orang animation profesional, Thomas and Johnston, memberikan 12 prinsip animasi yang diadopsi dari animasi production Walt Disney. Prinsip tersebut meliputi squash and stretch, anticipation, steady, strike ahead, pose to pose, follow through and overlapping action, slow in, slow out, arch, secondary action, timing, solid drawing, uphill, acceleration. Oke, yang pertama, squash and stretch. Squash and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi beberapa keras permukaan sebuah benda. Yang berikutnya yaitu anticipation. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Staging. Staging adalah pengandengan yang memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna. Artinya, harus dipastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak salah diartikan. Strike ahead and pose to pose. Strike ahead adalah action yaitu strike ahead and pose to pose. Strike ahead. Strike ahead action yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Pose to pose yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambarnya hanya dengan keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe gambar dilanjutkan oleh asisten animator lainnya. Berikutnya yang kelima, follow through and overlapping. Follow through adalah tentang bagian tertentu yang tetap bergerak meskipun objek utamanya telah berhenti bergerak. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Gerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk. Slow in and slow out. Ini mirip-mirip dengan ease in, ease out. Slow in dan slow out adalah ilusi untuk membuat percepatan atau perlambatan acceleration sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Slow in terjadi jika gerakan di awal secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out sebaliknya, yaitu jika sebuah gerakan yang terjadi cepat kemudian melambat. Yang berikutnya yang ketujuh adalah arch. Dalam animasi, sistem gerakan objek, tubuh manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya, gerakan mengikuti pola jalur main. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang membentuk lekuk termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Berikutnya, secondary action. Secondary action adalah prinsip di mana gerakan sekunder terjadi akibat adanya gerakan utama. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimasukkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi dapat lebih spesifik. Timing. Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan berapa gambar yang harus dibuat di antara dua pose atau yang bisa kita sebut sebagai istilah in between. Prinsipnya, semakin banyak in between berarti durasi semakin lama sehingga action sedang dilakukan pun akan semakin panjang juga. Oleh karena itu, timing chart yang pas akan memprestasikan persepsi dari action yang pas pula.
Yang berikutnya adalah appeal. Appeal adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus lucu seperti yang banyak orang pikirkan. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Yang berikutnya, yang ke-11 yaitu exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedi. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Oke, solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle, sehingga karakter terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Segala atribut di mata, pakaian, aksesoris. Yang berikutnya adalah storyboard. Storyboard adalah serangkaian skitsa dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan alur cerita, elemen-elemen yang disusunkan untuk aplikasi multimedia, film, game, dan lain-lain. Tujuan pembuatan storyboard ada beberapa, di antaranya sebagai panduan bagi orang-orang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen. Memungkinkan seorang pembuat film untuk memvisualisasikan idenya sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide ke seluruh film. Contoh format storyboard sendiri itu biasanya terdiri seperti apa ya? Bagian awal itu no, di situ tertera scan beberapa, terus ada bagian keterangan, di situ deskripsi ceritanya, dan visualnya itu gambar dari sketsa yang ingin diambil. Terus audio ini bisa berisi narasi, dialog, atau musik. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.